Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Saya mengharapkan agar Bapak Ibu Saudara-saudara tidak kehilangan sukacita untuk tetap terus belajar firman Tuhan, karena kita perlu untuk mengisi rohani kita dengan firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kami tetap ingin belajar kebenaran firman Tuhan sekalipun singkat Tuhan, untuk mengisi kerohanian kami dengan firman Allah, sehingga kami boleh kaya dengan firman Allah dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh mengerti apa yang akan terjadi pada masa akhir zaman ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan topik kita, yaitu mengenai sidang jemaat Efesus bagian kedua. Sidang jemaat Efesus bagian kedua ini akan membahas mengenai latar belakang sidang jemaat Efesus. Kalau pada bagian pertama kita bahas latar belakang mengenai kota Efesus. Kalau ini mengenai sidang jemaat Efesus. Dan nanti hal yang kedua yang akan kita bahas, yaitu mengenai penyelidikan surat kepada sidang jemaat Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian kedua ini saya akan tuntaskan mengenai hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu latar belakang sidang jemaat Efesus. Sidang jemaat Efesus merupakan hasil perintisan langsung dari Rasul Paulus antara tahun 54 sampai 57 Masehi, yaitu sekitar 40 tahun sebelum surat kepada sidang jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 dikirim. Kurang lebih selama 3 tahun Rasul Paulus tinggal di Efesus, membangun sidang jemaat di sana. Ia dibantu oleh beberapa rekan seiman, di antaranya Priscilla, Aquila, Apolos, Gaius, Aristarkus, Tikhikus, Timotius, dan juga Rasul Yohanes yang melewatkan hari tuanya di sana. Sidang jemaat Efesus merupakan sidang jemaat yang sangat beruntung karena bisa dibimbing langsung oleh Rasul Paulus, sehingga sidang jemaat ini tumbuh sebagai sidang jemaat teladan yang kokoh dalam doktrin atau pengajaran. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20 dan ayat 27. Bahkan 5 jawatan terlengkap mula-mula diperkenalkan di sidang jemaat Efesus. Terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sidang jemaat ini telah mengalami keselamatan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, pelayanan kesembuhan, banyak mujizat-mujizat, dan merupakan pusat pekabaran Injil, serta terorganisasi secara sistematis. Tetapi sayang, lama-kelamaan semuanya itu condong ke arah bentuk lahiria atau upacara saja, sehingga sidang jemaat ini dikecam oleh Yesus karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Sebenarnya sidang jemaat ini pada mulanya merupakan sidang jemaat yang besar dan luar biasa serta berkuasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 10 dan ayat 20. Sidang jemaat ini tumbuh dengan tempaan yang hebat, dengan latar belakang kota Efesus yang penduduknya menyembah berhala, percaya tahyul, sihir, jampi, jimat, pedukunan, kemerosotan moral,
misalnya perzinahan, kejahatan, dan lain-lain. Jadi meskipun Rasul Paulus menyebutkan banyak kesempatan penginjilan di sana atau di Asia Kecil dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9, tetapi tantangan dan aniaya pun juga luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-32 dan 2 Korintus yang pertama ayat yang ke-8. Mengenai sejarah pembentukan sidang jemaat Efesus dapat dibaca secara lengkap dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-19 sampai pasal yang ke-20 ayat yang ke-38. Demikianlah saya sudah membahas latar belakang mengenai sidang jemaat Efesus. Nah, hal yang kedua yang akan saya bahas dalam sidang jemaat Efesus bagian kedua ini adalah mengenai penyelidikan surat kepada sidang jemaat Efesus. Istilah Efesus berarti dirindui atau dikasihi. Kategori sidang Efesus termasuk sebagian baik, sebagian buruk, sama dengan sidang Pergamus dan sidang Tiatira. Sedangkan sidang yang lain yaitu sidang Philadelphia dan sidang Smyrna termasuk kategori baik sekali, dan untuk sidang Sardis serta sidang Laodikia termasuk kategori buruk sekali. Maksud ditulisnya surat ini bisa diterapkan pada pengertian. Yang pertama, surat ini menggambarkan keadaan sidang jemaat Efesus di Asia Kecil pada zaman Rasul Yohanes yang memang benar-benar ada. Yang kedua, surat ini bisa menggambarkan keadaan gereja dalam sejarah gereja antara periode tahun 30 sampai 100 Masehi. Yang ketiga, surat ini bisa menggambarkan keadaan jemaat gereja pada akhir zaman. Demikianlah pembahasan mengenai sidang jemaat Efesus bagian yang kedua. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan topik mengenai sidang jemaat Efesus bagian yang kedua ini, supaya pengetahuan kami mengenai sidang jemaat Efesus makin bertambah Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan hikmat pada kami untuk kami belajar terus mengenai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.